Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nardi, guru PJOK di SMP Taruna Jaya 1 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Surya Kencana Cianjur dengan nomor induk mahasiswa 869064325389. Pada hari ini tanggal 11 November tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Taruna Jaya 1 Surabaya untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan materi kebugaran jasmani. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah. Jadi di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar di dalam ruangan dulu. Karena masih terkendala hujan di luar, cuaca yang kurang mendukung. Oke. Ini hadir semua ya? Oke, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa dulu. Berdoa, monggo dipimpin oleh Mbak Raya, monggo. Alhamdulillah. Oke, semuanya sehat? Sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Poldan absen dulu ya. Oke. Jadi poldan absen kalian dulu. Nanti absennya menggunakan angka menjawabnya. Menggunakan penalaran. Jadi gini, angka 1 menunjukkan bahwa kondisi kalian baik-baik saja. Angka 1 baik-baik saja. Angka 2, oke, angka 2 menunjukkan bahwa kalian sedang punya pikiran, punya masalah yang difikirkan di rumah. Kalau 3 berarti badan kalian kurang sehat. Paham dari sini? Bisa dicoba ya. Oke, dan mulai dari yang pertama dulu. Tara, Abdur, angkat tangan, bilang 1 gitu ya. Cinta, Elia, 1, Maula, Vicky, Kalila, Sela, Rehan, Baim, Fani. Tuh, ada yang 3. Amel, Putra, 2 ada loh. Haikal, Raya, Atskuila. Oke, 1. Di sini tadi Poldan dengar ada yang 2 ya. Ada yang 2, ada yang 3. Oke. Poldan harap dalam setiap pembelajaran niatnya ditata. Masuk kita mau berangkat sekolah, ya kita mau berangkat sekolah ada hal lain yang dipikirkan. Kalau bisa, masalah apapun dilupakan dulu, utamakan belajar. Dan untuk tadi yang Poldan dengar ada yang angkat tangan 3 tadi. Angkat tangan dong, siapa? Kenapa Mbak? Lagi nggak enak badan kah? Oh, ya. Poldan harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, semuanya? Oke. Sudah kita absensi, Poldan akan menjelaskan sedikit tentang materi pada hari ini. Jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya olahraga secara singkat di minggu pertama, kali ini di minggu kedua Poldan akan menerangkan tentang latihan strength atau latihan kekuatan dan latihan daya tahan. Oke, strength dan apa tadi? Endurance atau daya tahan. Kita akan mengukur kemampuan kita, kemampuan kebugaran kita itu sampai mana. Ya, semuanya perhatikan, pasti dari kalian semua punya kegiatan masing-masing di rumah. Punya hobi masing-masing di rumah. Ya enggak? Benar? Mas, kamu mas, hobinya apa mas? Futsal sama sepak bola. Keren, tepuk tangan semuanya. Oke, ya. Dari sini kita tahu bahwa kegiatan kalian di rumah itu cukup menyita waktu kalian. Menyita tenaga kalian. Jadi kalian tidak boleh yang namanya untuk tidak istirahat, nggak boleh, tidak mau makan, juga nggak boleh. Dijaga pola makannya, jaga pola hidupnya. Kalau udah berkegiatan, waktunya lama, jangan lupa istirahat. Jangan sampai kalian berangkat pagi, pulangnya sore, masih main-main lagi. Sampai akhirnya pulangnya maghrib-maghrib. Jangan kayak gitu. Terus lagi, kalau mau berangkat ke sekolah, usahakan makan dulu. Sarapan itu penting.
Mengingat sekarang ada berbagai penyakit yang mudah menyerang kita. Contohnya seperti GERD, MAH, yang menyerang lambung. Itu berbahaya loh. Jadi dari sini semua harus tahu bahwa yang namanya pola makan itu penting. Yang namanya pola hidup itu juga penting. Oke? Semua paham? Oke. Di sini Badan akan bawa materi dengan PowerPoint. Tolong kalian perhatikan, ya. Oke, tentang yang namanya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Ada yang tahu kebugaran jasmani? Nggak ada ya? Atau ada yang mungkin pernah merasakan sakit hingga beberapa hari mungkin? Kalau dan rasa kalian sehat semua. Dengan kalian mungkin hanya satu. Untuk Mbak Fani saja mungkin. Yang tadi bilang 3. Ya. Jadi kebugaran jasmani adalah kondisi. Kondisi di mana tubuh kita. Gimana tubuh kita masih bisa untuk bergerak, masih bisa untuk bertahan, melanjutkan kegiatan selanjutnya. Yang awalnya kegiatan sehari-hari mulai dari pagi sampai sore, itu sekolah, terus sore sampai malam kegiatannya banyak seperti ngaji, belajar, lalu membersihkan rumah. Umumnya kalau orang-orang itu ya, pagi sekolah, pulangnya sore. Sore ngaji sampai maghrib, maghrib les sampai isya, isya pulang. Kondisinya mesti capek, langsung tidur. Kalau kita mengenal kebugaran jasmani, itu levelnya udah di atas yang namanya kesehatan. Itu udah beda lagi. Kebugaran jasmani adalah saat kita melakukan kegiatan itu, kita masih punya sisa kekuatan. Untuk apa sisa kekuatan itu? Untuk mempersiapkan untuk kegiatan esok harinya. Itu namanya kebugaran jasmani. Ya, sehat. Sehat adalah kondisi tubuh dan jiwa yang normal dan seimbang sehingga individu dapat berfungsi secara optimal menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Sehat tidak hanya berarti tidak ada penyakit, tapi juga mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Contoh singkat, seorang yang sehat dapat berolahraga dengan baik, memiliki energi yang cukup, dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Maksudnya gimana Pak? Kalau sehat itu adalah, ya tadi Pak Wildan bilang, kalian menjalani kegiatan sehari-hari, dalam satu hari full kalian baru merasakan capek. Itu namanya sehat. Aspek-aspek dalam kesehatan bisa dilihat di sebelah kanannya. Yang pertama meliputi pola pikir. Orang sehat memiliki pola pikir yang positif, optimis dan realistis. Ya, optimis. Jadi yang dipikirkan itu yang bagus-bagus. Pemikirannya masih jernih. Untuk apa? Yaitu tadi, dia tahu, dia tenang dalam berkegiatan, dia tenang dalam menghadapi masalah. Itu namanya berpikir positif. Jadi pola pikir itulah yang harus kalian munculkan di dalam diri kalian. Aspek yang kedua, ada pola hidup. Kita bicara masalah pola hidup. Dalam pola hidup, kita mengenal yang namanya pola makan, pola istirahat, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Pola makan, kita harus menjaga makan kita. Yang mungkin biasanya, kalau pagi makannya mie instan, makannya apalagi lodeh, makannya kare, yang berkuah, yang bersantan. Usahakan kalau pagi makannya yang bergizi. Paling simpel adalah nasi, nasi putih, sayur, sama apalagi protein-protein tambahan seperti tempe, tahu, telur. Itu paling bagus untuk pagi hari. Kalau kalian bingung contohnya, Pak, saya kok kurang suka dengan sayur ya, saya pilih yang lain. Oke, nggak apa-apa, kamu olah sayur itu. Kamu minta sama mama kamu, Ma, tolong masakin aku, masakin sayur asem, masakin sayur bayam, yang enak biar aku jadi semangat makan. Akhirnya tubuh kamu menjadi sehat. Itu untuk pola makan. Ya, dijaga.
Yang kedua, tentang pola istirahat, pola hidup. Kalau kamu udah menjalani kegiatan, lalu kamu udah mencapai titik lelah, kamu harusnya istirahat. Beristirahat itu penting. Kenapa kok bisa penting? Tubuh kamu ini bukan robot. Kamu punya masa, punya waktu. Kapan kamu harus bergerak lagi, kapan kamu harus bertahan. Dan itu kamu harus pikirkan. Kamu harus paham. Oh iya, Rek, aku udah mulai lelah hari ini. Aku ingin istirahat dulu. Untuk apa? Untuk menghemat tenaga agar besok bisa melakukan kegiatan lagi. Terus kegiatan-kegiatan. Lakukan kegiatan yang positif. Lakukan kegiatan yang positif. Tentunya apa? Membantu orang tua, sekolah, belajar, berolahraga, dan yang lain-lain. Itu termasuk dalam kegiatan dan juga pola hidup sehat. Lantas, bugar itu apa? Bugar itu apa? Kita udah tahu. Dari tadi kita udah membahas yang namanya sehat. Udah membahas yang namanya pola hidup, pola makan, istirahat, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang dilihat di sini. Lantas, bugar itu apa? Nah, sini udah kebayang nggak? Bugar itu apa? Jadi, bugar adalah kondisi. Kalau sehat tadi kan sehari kegiatan, kalian pulang ke rumah sudah capek, tidur. Kalau bugar beda lagi. Kalau bugar adalah saat kalian pulang selesai melakukan kegiatan selama 1 hari itu, masih ada sedikit tenaga, masih punya sedikit tenaga. Oh yorek, kekuatanku masih ada. Jadi aku ingin menyiapkan lah, mungkin menata buku, mungkin membereskan tempat tidur, menyiapkan seragam, dan yang lain-lain. Itu namanya bugar. Kita lihat. Yes, bugar. Bugar adalah label. Jadi kalau orang sehat, belum tentu dia dibilang bugar. Namun kalau dia sudah bugar, dia pasti sehat. Itu semacam label diri atau branding diri. Kalian harus punya label itu. Lihat, secara inti, bugar adalah lanjutan dari kondisi sehat tubuh. Bedanya, kita masih memiliki sisa kekuatan untuk bisa menambah dan mempersiapkan tubuh kita untuk kegiatan hari esok. Untuk esok ini. Yang namanya sisa pastinya cuma sedikit, nggak banyak. Itulah bugar. Ya, jadi yang harus kalian kejar itu adalah titik bugar. Titik bugar, bukan hanya sehatnya saja, tapi bugarnya dapat. Diperoleh dari apa, Pak? Ya sama. Saat kalian kegiatan, lakukan kegiatan yang positif. Hemat energi, tidak menguras banyak energi. Makan yang sehat. Otomatis kalau kegiatanmu itu baik-baik semuanya, sama saja kamu kayak menabung kesehatan dalam tubuh kamu. Ditabung semakin banyak, akhirnya apa? Jadilah bugar, punya sedikit sisa tenaga yang bisa digunakan untuk mungkinlah seandainya, oh ya, aku udah sekolah dari pagi sampai sore, udah ngaji, udah belajar, sampai rumah ternyata aku masih belum capek-capek banget. Aku mau baca buku, bentar. Positif lagi kegiatannya, nambah ilmu. Ya enggak? Pastinya dong. Oke. Nah, cara mengukur level kebugaran, dilihat. Cara mengukurnya adalah kalian cari denyut nadi. Ya, dicari denyut nadinya, pasti tahu dong denyut nadi yang paling peka, yang paling kerasa itu di mana. Ada 2 tempat yang paling kerasa. Yang pertama di pergelangan. Pergelangan tangan, di sini tempatnya. Yang kedua ada di leher. Pasti udah tahu kan, kalau di film-film kadang ada scene adegan kecelakaan. Terus yang dicek adalah nadinya di sini. Kalau nggak itu di sini. Apakah orang itu masih hidup atau meninggal? Diceknya di situ. Jadi gunanya kita mengukur denyut nadi itu juga untuk menentukan level kebugaran tubuh kita. Jadi kita nggak asal saja. Ada orang yang mungkin semangat setiap harinya, bisa berlari cepat, bisa mengangkat beban yang berat. Kita mengira bahwa orang ini loh sehat ternyata, tapi belum tentu.
Bisa aja dia masih menahan. Menahan apa? Menahan sakit. Mungkin menahan masalah di pikirannya. Itulah sebabnya tadi pada saat absen, badan menggunakan penalaran 1, 2, dan 3. Agar apa? Agar badan tahu kondisi kalian itu sampai mana. Level kebugaran kalian sampai mana. Ada yang punya banyak pikiran, ada yang kurang enak badan. Badan harap setelah pembelajaran ini nanti, kalian semua bisa tahu, oh ya rek, sakit itu ternyata nggak enak ya. Yang kita inginkan tetap aja kondisi yang sehat. Jadi rumusnya adalah 220 dikurangi usia kalian. 220 dikurangi usia kalian. Sini usianya rata-rata berapa? Berapa mil? 12. Karena kelas 7 mungkin semuanya rata-rata 12. 220 dikurangi 12 berapa? 220 dikurangi 12, 208. Di sini bisa kita lihat, 220 sama dengan 208 dibagi 10. Otomatis ketemunya adalah 20,8. Bisa dibulatkan menjadi 21. Pak, lalu kalau kita udah tahu Pak, level kebugaran kita lewat pengukuran denyut nadi itu gunanya buat apa Pak? Itu cara kita mengukur kebugaran kita bagaimana Pak kalau kita udah tahu Pak? Habis ini kalian akan tahu lebih banyak. Semuanya fokus di PPT dulu, oke? Nah, latihan melatih kebugaran. Latihan melatih kebugaran tubuh. Kalian jika sudah tahu acuan denyut nadi kalian untuk orang sehat tentunya, kalian harus melatihnya. Gak hanya sekedar tahu saja, buat apa? Kalian harus paham. Oke, kalian harus paham. Setelah aku mengukur dan sudah ketemu ternyata batas maksimalku segini, berarti aku harus mengejarnya setiap hari. Minimal 1 minggu aku melakukannya 3 kali. Hari Senin aku berolahraga. Hari Selasa aku istirahat. Hari Rabu aku berolahraga. Hari Kamis aku istirahat. Hari Jumat aku berolahraga. Hari Sabtu istirahat. Minggu aku gunakan waktu untuk kumpul dengan keluargaku. Lakukan seminggu minimal 3 kali berolahraga. Dengan acuan denyut nadi maksimalmu tadi yang sudah kamu ukur. Yakni 20, 21. Untuk umuran berapa tadi? 12 tahun. Umuran mungkin mayoritas di sini juga umurnya 12 tahun karena masih kelas 7 ya. Nah, yang pertama kita masuk ke komponen kekuatan atau strength. Latihan yang fokus terhadap kemampuan otot tubuh yang digunakan untuk bergerak secara eksplosif dengan beban yang terus ditambah guna mendapatkan gaya dorong, tarik yang kuat juga dalam pembentukan massa otot. Contohnya ada push up, ada sit up, ada lunge. Jadi jika kalian tahu binaraga kan badannya besar-besar tuh, ototnya besar-besar, ya. Itu mereka fokus kepada latihan kekuatan atau strength. Untuk latihan strength sendiri itu membutuhkan beban. Bisa kalian pergi ke gym, bisa kalian membuat beban sendiri di rumah. Seperti kalian menggunakan botol, kamu isi air sampai penuh. Kamu angkat, kamu gunakan untuk melatih otot tubuh kamu. Itu. Bisa juga kamu menggunakan beban tubuhmu sendiri. Kalau menggunakan beban tubuh kamu sendiri, itu namanya adalah olahraga kalistenik. Ada yang pull up, push up, itu menggunakan beban tubuh. Juga lunge. Kalau di gym, kita mungkin mengenal beberapa alat, seperti alat yang digunakan untuk lat pull down, dan yang lain-lain. Kita menggunakan dumbbell, kita menggunakan barbell, kita angkat sampai maksimal. Ya, itu untuk latihan kekuatan. Oke, kita mengarah kepada latihan daya tahan atau endurance. Kalau ini beda lagi.
Jika yang tadi itu terfokus hanya melatih otot tubuh, melatih otot ya, melatih otot yang ada itu contohnya otot lengan, otot perut, otot kaki. Kalau ini tidak, kalau ini terfokus melatih otot jantung atau kardiovaskuler, agar tubuh menjadi lebih tahan lama dalam mencapai titik lelah maksimal. Contohnya, yang awalnya olahraga 15 menit saja, sudah ngos-ngosan, sudah capek, saya capek banget. Tapi, untuk orang yang sering melatih daya tahan tubuhnya, dia akan tahan lama. Yang awalnya 15 menit capek, setengah jam, 30 menit baru merasa capek. Dilatih lagi 1 jam baru merasa capek. Yang awalnya mencapai denyut nadi 21 itu butuh waktu 15 menit, cepat ngos-ngosan, akhirnya 15 menit denyut nadinya masih 19, masih belum capek. Itu adalah peningkatan kebugaran lewat latihan daya tahan. Macam-macamnya, ada Harvard, ada skipping, ada bersepeda. Pastinya semua di sini pernah bersepeda kan? Punya sepeda di rumah? Punya sepeda di rumah dong, nggak mungkin nggak punya. Semuanya juga pasti punya pernah bersepeda. Dari kecil udah bisa naik sepeda. Kalau sekolah juga naik sepeda juga kan? Nah, itu salah satu contoh untuk apa? Untuk menjaga kebugaran tubuh agar menjadi lebih sehat. Harvard, dilihat, di situ contohnya menggunakan kursi. Nggak perlu kita susah-susah menggunakan kursi. Cukup menggunakan tangga ini aja udah bisa. Kalian tinggal melangkah. Turun lagi. Naik lagi. Turun lagi. Itu Harvard. Lakukan dengan tempo yang sama. Jika awalnya gini, ya terus konsisten dengan gini. Itu adalah Harvard. Bisa kalian coba di rumah. Skipping, tahu skipping kan? Lompat tali. Berarti semua bisa dong. Ya, mudah itu. Terus bersepeda tadi. Kalian udah melakukan hal-hal yang seharusnya kalian latih buat tubuh kalian. Ya. Mens sana in corpore sano. Artinya adalah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika tubuh kalian saja sakit-sakitan, jika tubuh kalian saja mudah terserang penyakit, jiwa kalian nggak akan pernah kuat. Pikiran kalian akan mudah keganggu. Yang menyebabkan apa? Stres. Banyak pikiran. Yang pertama. Yang kedua, badan menjadi kurang nyaman saat digerakkan. Karena kurang gerak. Badan merasa berat, merasa malas. Itu tandanya adalah orang-orang yang tubuhnya kurang sehat. Jiwanya otomatis tidak akan pernah kuat. Oke. Terima kasih. Ini adalah PowerPoint yang Pak Dan sampaikan terkait minggu ini ya. Apa aja tadi? Yang pertama kita belajar tentang apa? Latihan strength atau kekuatan. Latihan daya tahan. Apalagi yang dibahas? Sehat, bugar, terus cara mengukur denyut nadi. Oke, sini ada yang ingin bertanya terkait materi ini? Ada yang ingin bertanya? Ya? Oke, pertanyaan bagus. Bedanya latihan endurance sama latihan strength ya. Kalau strength itu gunanya untuk melatih otot. Otomatis kita harus menyediakan beban. Bebannya bisa apapun itu. Mulai dari botol minum kamu isi air, kamu gerakan seperti ini untuk melatih otot tanganmu. Kamu gerakan seperti ini untuk melatih otot bahumu. Kamu gerakan seperti ini untuk melatih otot kakimu. Itu adalah strength. Tujuannya apa? Untuk menambah massa otot agar gerak kamu menjadi lebih bagus. Kalau endurance atau daya tahan itu untuk melatih otot jantung. Melatih otot jantung agar apa? Agar tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Kalau lari muter-muter komplek
biar dapat 5 putaran yang awalnya hanya 2 putaran. Tubuhnya menjadi tahan lama, tahan banting. Aku masih kuat. Aku mau lari 2 putaran lagi, 3 putaran lagi. Aku masih bisa. Itu endurance. Itu perbedaan dari strength dan endurance. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Gerakan push up yang benar. Ya, gerakan push up yang benar. Bentar. Mana tadi? Strength. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Jadi, posisinya adalah tubuh turun. Tubuh turun. Oke, baru diangkat lagi, diluruskan. Saat tubuhmu turun, itu geraknya harus lambat. Selambat-lambatnya. Biar apa? Biar merasakan ototmu itu. Naiknya cepat. Itu adalah contoh push up yang benar. Pak, tangannya di sebelah mana, Pak? Sini kah? Sini kah? Yang paling tepat adalah kembali lagi. Push up itu melatih otot dada sama otot bahu bagian depan. Oke? Otot bahu kan di sini ya. Otomatis sejajar bahu saja cukup. Jadi dorong. Namanya push. Ya. Badan rasa dengan 2 pertanyaan sudah cukup. Habis ini kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek di sini karena di luar kelihatannya masih hujan. Oke, jadi kita praktek dalam ruangan saja. Oke. Habis ini badan bagi kelompok langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Bisa? Oke. Kelompok 1. Ingat, kelompok 1 ada Tara, ada Abdur, ada Cinta, ada Elia. Kelompok 2 ada Maula, ada Vicky, ada Kalila, ada Sela. Kelompok 3 ada Rehan, ada Baim, ada Fani, dan juga Amel. Kelompok 4 yang terakhir ada Putra, ada Haikal, ada Raya, sama Atsquila. Oke, semuanya bisa langsung kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul? Sudah berkumpul ya? Oke, ya. Oke, sudah benar kayak gini. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok. Oke, semuanya udah benar berkumpulnya. Jangan sampai salah kelompok, takutnya nanti bingung. Ya, oke. Habis ini kita langsung praktek. Semuanya berdiri. Bisa berdiri? Oke. Bisa dipimpin 1 orang untuk pemanasan? Ya, pakai pemanasan dinamis saja Mas ya. Kemudian akan ikut pemanasan juga. Oke. Dimulai 1 kali 8 aja Mas. Oke, yuk mulai. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gimana lagi? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana lagi? Oke, yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana lagi? Oke ya. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gimana lagi sudah? Oke, sudah. Terima kasih untuk Mas Tara udah memimpin pemanasan. Oke.
Oke, sekarang semuanya duduk, kakinya diluruskan dulu. Oke, kita akan coba tarik ulur untuk yang bodi bagian bawah. Dipersiapkan agar tidak terjadi cedera, ya. Oke, ujung kaki dipegang dong. Ujung kaki dipegang, oke. Saat Waldan bilang mulai, semuanya jangan dilepas ya. Waldan akan menghitung. Oke. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, sekarang kaki dibuka. Mungkin kelompok sini bisa geser ke sini dikit. Kelompoknya juga geser ke sini dikit, jaga jarak. Nah, oke. Untuk banjar ini juga agak geser ke sini sedikit. Yang ini tetap. Banjar ini, oke. Yuk, kakinya dibuka. Ikuti instruksi Waldan ya. Oke, tangan ke depan. Sentuh lantai bagian depannya. Oke, tahan segitu ya. Dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, dua tangan pegang ujung kaki kiri. Dua tangan pegang ujung kaki kiri. Sudah? Oke, yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ganti pegang kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Sekarang duduk bersila, Telapaknya bertemu kayak gini. Oke, sudah? Pegang ujung sepatunya. Kalau Waldan bilang mulai, semuanya langsung cium sepatunya. Oke. Bisa? Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Sekarang lututnya didorong sampai bisa nempel tanah dua-duanya. Ayo, yang kelenturannya kurang. Oke, kita bisa latih sekarang. Ayo, lututnya dorong sampai nempel tanah. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Kakinya luruskan. Kaki luruskan. Oke, kaki luruskan. Sekarang ikuti instruksi dari Pak Waldan, oke? Kaki kanan silangkan ke kiri. Kanan silangkan ke kiri, badan menghadap ke kanan sampai pandangan bisa ke belakang. Oke, kayak Mas Abdur. Ikutin. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, ganti. Kaki kiri silangkan ke kanan, badan menghadap ke kiri. Sampai bisa hadap ke belakang ya pandangannya ya. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Sekarang ikuti instruksi Pak Waldan. Ini gerakannya terfokus di pinggang. Kita akan melatih pinggang kita. Oke. Caranya adalah dilihat posisinya. Ini. Nah, kaki hadapkan ke belakang. Ujung kaki hadapkan ke belakang. Badan duduknya di bawah. Oke, badan duduk di bawah. Sudah ya? Jika Pak Waldan bilang mulai,
Semuanya langsung turun ke belakang. Kalau ada yang tidak kuat, bisa disanggah pakai tangan. Gini. Bisa ya? Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan pakai tangan, Mas. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Bangun semuanya. Oke. Kita udah pemanasan. Oke. Perhatikan. Habis ini, Golden akan coba pengetahuan kalian terkait PPT yang tadi. Oke. Golden harap kalian bisa nyambung. Apa itu strength? Apa itu daya tahan? Kita akan coba bikin tes. Tes sederhana. Oke. Nanti Golden akan tunjuk dari masing-masing kelompok. Oke. Siapa pelatihnya? Siapa timekeepernya? Pelatihnya gunanya untuk apa? Untuk meminta atletnya latihan sesuai dengan program dia. Timekeeper gunanya buat apa? Mengukur denyut nadi. Paham dari sini? Paham ya? Sebelum itu, kalian punya game. Katanya udah pada capek semua ini. Oke, berdiri yuk. Berdiri yuk. Ingat, kalian kasih instruksi seperti ini, semuanya tolong didengarkan. Oke, dengarkan dengan baik. Ya. Jika kalian bilang 1 jongkok, oke, 1 jongkok, berarti yang nomor absen ganjil jongkok. Bisa ya? Kalau Pak Wildan bilang semua jongkok, nomor absen genap yang jongkok. Bisa? Bisa ya? Bisa dicoba? Oke. Kita cari 3 anak pertama yang bisa kita hukum. Biar seru. Oke? Instruksi Pak Wildan tolong didengarkan. Kamu? Nomormu berapa, Mas? 2. Kamu nomor berapa? 3. Kamu nomor berapa? 10. Kamu nomor berapa? Kamu nomor berapa? 5. Oke. Dengerin. Instruksinya adalah 1 jongkok. Ada yang salah di sini? Kamu kan benar, kok kamu jongkok? Loh. Ya apa yang salah? Dihukum iki ya? Hukumannya gendong temennya. Siapa yang mau digendong sama Abdur? Siapa yang mau digendong sama Abdur? Vicky mau? Vicky mau digendong? Oke. Ayo Mas. Kamu gendong Mas, dia Mas. Dari ujung sana kembali ke sana. Oke. Ayo kamu gendong dulu semuanya. Jongkok dulu aja. Kita lihat atraksinya. Yuk bisa dimulai. Oke, mutar. Seru ini kelihatannya. Mutar ke sini Mas, jangan jauh-jauh Mas, sini Mas. Nah. Anterin dia kembali ke rumahnya. Sini. Oke, tidak cukup. Kembali ke barisannya. Berdiri lagi. Oke. Yang kedua, kita cari orang kedua yang bisa kita ajak untuk gendong-gendongan. Instruksinya adalah semua jongkok. Loh, ono maneng. Ada lagi yang kena hukum, gak fokus ini. Menunjukkan bahwa kurang fokus. Ayo Mas, kamu itu gimana sih? Oke, ada yang mau digendong sama dia? Ada yang mau? Mas Rehan mau digendong sama dia? Oke, boleh. Muter lewat sana Mas, diantar pulang ke sana, Mas Rehannya. Oke, ya. Oke, semuanya jongkok, kita lihat. Cukup seru kelihatannya. Mas Maula kuat kok. Maklum, seorang pemain sepak bola nggak kuat tuh nggak mungkin. Diantar Mas ke rumahnya Mas. Awas. Nah, oke. Kembali ke sini lagi. Semuanya berdiri. Fokus, kali ini fokus. Oke. Padahal nggak mau ada lagi yang salah. Oke, semuanya harus fokus. Instruksinya adalah 1 jongkok. Kamu kan benar, kenapa kamu jongkok sih? Wah. Kawin, ini kenapa kamu hukum juga dong? Oke. Berdiri Mas. Wah, iki. Haikal katanya. Ayo Haikal. Jangan sama dia. Karena kamu adalah anak yang dihukum terakhir. Kamu lihat sini.
Anterin dia ke sana. Rutenya agak jauh. Oke, gendong. Lewat sana. Oke, diantar lagi mas, ke rumahnya mas. Nah, oke, kembali ke barisan. Oke, sekarang semuanya duduk dulu di bawah. Duduk dulu. Nah, Padan akan kasih kalian form. Padan akan kasih kalian lembaran setiap kelompoknya, ya. Dan kasih lembaran. Gunanya untuk apa? Untuk kita tes. Kita bikin program sederhana. Kita bikin program sederhana untuk apa? Untuk apa? Untuk melatih kebugaran kita. Biar kita tahu, oh ternyata kebugaran kita sampai segini ya. Kita semua ternyata masih lemah. Atau emang kita sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kita lihat habis ini. Sebelumnya, kita lihat beberapa gerakan yang nanti mungkin bisa kalian gunakan untuk referensi program latihan kalian. Yang pertama ada push up. Push up yang benar. Diperhatikan. Oke, kaki dibuka, tangan hanya selebar bahu. Turun. Nah, turun lagi. Ini push up. Push up yang benar seperti itu. Kalau waktunya turun, wajah noleh. Kemanapun terserah. Kanan kiri boleh. Gunanya buat apa? Agar seandainya kalau ada miss, kalau terpeleset tangannya, tidak langsung kena bawah. Takutnya nanti ada cedera. Ya, itu push up. Ada lagi lunge. Gerakannya mudah seperti ini. Nah, mudah. Ambil gerakan yang mudah-mudah saja. Karena ini adalah program latihan sederhana. Ada lagi, itu untuk latihan kekuatan. Latihan daya tahan, ada Harvard test. Naik, turun. Naik, turun. Sudah. Terserah mau pakai apapun. Ada lagi yang lain, mungkin kalian bisa berpikiran yang lain, nggak apa-apa. Punya ide yang lain, nggak apa-apa. Ya, ikut sama pelatihnya. Nanti pelatihnya akan pada tunjuk habis ini, oke? Mas Tara, kamu jadi pelatih di kelompok kamu. Oke, Mbak Cinta, jadi timekeeper di kelompok kamu. Di sini, Mas Wiki, kamu jadi pelatih. Oke, Kalila, kamu jadi timekeeper. Bagian ngukur. Di sini ada Mas Putra, ada Raya yang akan menjadi pelatih sama timekeeper. Di sini ada Mas Rehan sama Fani yang akan menjadi timekeepernya. Mas Rehan menjadi pelatihnya. Oke, Padahal akan kasih lembaran dulu pada kalian. Oke, para pelatih sudah harus siap ya, bikin program latihan ya. Oke. Nanti tolong diisi mas ya, pengukurannya ya, namanya juga, nama atletnya. Oke, kayak yang udah dapat form langsung diskusi dengan temennya. Nih, pelatihnya siapa ini? Pelatihnya siapa? Oke, ayo dipegang, langsung bikin program latihan sederhana aja. Ini. Oke, langsung diskusi. Langsung diskusi semuanya. Langsung diskusi, kira-kira program apa yang bisa membuat tubuh kalian menjadi semakin sehat. Sudah dapat kira-kira? Sudah ya? Oke, nanti sebelum kalian memulai untuk melakukan latihan, diukur dulu denyut nadinya. Biar apa? Biar tahu pada saat awal sama akhir itu beda enggak? Oke, untuk mengukur denyut nadinya bisa pakai timer, Mas. Bisa pakai timer yang ada di HP. Semuanya bawa HP kan? Oke, yuk diambil HP-nya untuk pelatihnya. Bisa diambil HP-nya. Ayo, bisa diambil HP-nya. Nah, coba sekarang buat. Ya, coba buat. Oke. Gunakan timer ini mas, timer HP-nya mas, dilihat mas.
Timernya dibuka ya. Oke. Habis ini situ kan ada pretest sama posttest ya. Pretest itu adalah latihan awal untuk mengukur. Posttest adalah latihan akhir untuk membandingkan nantinya ada kemajuan nggak dari latihan yang awal. Oke. Setelah ini kalian langsung bisa mulai untuk pretestnya, lalu tiap kelompok harus mempresentasikan di depan teman-teman yang lain. Bisa ya? Oke, ayo dimulai. Badan sambil keliling sambil membantu kalian. Oke, kalau udah nemu langsung bisa mulai praktek, nggak apa-apa. Langsung praktek nggak apa-apa ya. Sambil Pak dan lihat, sambil Pak dan nilai dari sini. Sudah nemu programnya? Oke, bisa langsung mulai latihan nggak apa. Pakai ujung-ujung saja, pakai luas ruangan ini saja. Tidak usah. Oke, bisa langsung mulai latihan. Oke. Oke, mau ini latihannya apa? Mau push up sama skipping, Kak. Push up-nya untuk kekuatan, Iya. skipping-nya untuk endurance. Oke. Kemudian ada alat untuk skipping. Oke, ini Mas, bisa dipakai. Oke. Bisa sambil mengukur. Jangan lupa diukur juga denyut nadinya. Jangan sampai lupa. Oke. Wah, ini latihannya seru ini kelihatannya. Wow, ini ada yang latihan push up. Semangat, Mas. Ayo, semangat, semangat. Ayo. Ini latihannya apa? Kalau boleh tahu. Untuk strength-nya kita Oh, ha. endurance-nya kita skip. Skipping. Jadi kekuatannya menggunakan lunge. Terus habis itu endurance-nya menggunakan skipping. Oke, monggo. Mungkin kalau mau pinjam skipping bisa di temen juga ada. Ya, bergantian. Oke, selesaikan untuk post-test sama pre-testnya. Oke, ayo, harus semangat, harus semangat, harus semangat. Oke, jangan lupa, temennya dikasih tahu, ayo, harus gini, harus gitu, pelatihnya yang aktif. Nah, temponya harus sama, tuh, 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 tuh. Nah, gitu, harus sama temponya. Nah, terus. Ayo, semangat, semangat. Oh, oke. Kuat sekali.
pakai menggunakan push up ini, latihan kekuatannya ini. Keren ini kelompoknya. Oke, jangan lupa istirahat. Oke, kalau merasa udah capek, istirahat sebentar. Oke. Nah, waktu masih lama, gunakan semaksimal mungkin. Untuk pelatihnya harus aktif. Ayo. Wah, ini lunge nih. Mbaknya kuat ternyata ya. Oke, ya. Isi juga ya. Hmm? Yang mana? Ini. Yang mana yang ini, ta? Iya. Ya ini harus dilengkapi data-datanya, terutama denyut nadinya juga harus dilengkapi ya. Sama kayak gini loh. Taruh di sini mungkin Mas Tara. Latihannya di sini nanti ya. Latihan di sini aja nanti. Ya, itu aja nanti latihannya. Ukurnya juga di situ. Oke, semuanya terlihat semangat. Hati-hati Mas, hati-hati Mas, hati-hati jatuh Mas. Oke, terus. Wih. Yang di belakangnya awas, hati-hati. Oke. Ya, ada apa? Ini kasih tambahan ini. Ya, ini di sini nama kamu. Ini nama ya. Ya. Ini nama. Yang lain juga diisi sesuai datanya. Denyut nadi, diisi. Ini nama kosan juga diisi. Tadi data yang ini juga ada kolom namanya. Diisi juga. Ya. Ya. Oke. Siap. Ayo, semangat, semangat. Oke, waktu masih panjang, nggak apa-apa, dimanfaatkan untuk olahraganya. Ayo, semangat, semangat. Harus semangat semuanya. Harus semangat, tidak boleh malas. Oke. Wah, ini latihannya seru ini. Wow, lunge ternyata Masnya. Pelatihnya mana ini? Pelatihnya mana ini? Pelatihnya. Berapa repetisi, Mas? Tiga. Oke. 3 set. Oh, 2 kali PP. Oke, keren.
Kuat banget. Semangat Mas, semangat Mas. Ini untuk skippingnya, repetisinya berapa? 3 set 4 menit. Oh, satu setnya 4 menit. Oke. Ini latihannya apa aja tadi? Push up sama skipping. Oke, push upnya udah. Oh, berarti tinggal skippingnya yang belum. Oke, bergantian. Gak apa. Oke. Semangat. Wah, ini. Ternyata hebat mbaknya ini. Pelatihnya ini keren pelatihnya. Pelatihnya keren, pelatihnya keren, pelatihnya keren, pelatihnya keren. Gokil. Oke, para pelatih jangan lupa ya, kalau menyuruh gerakan, menyuruh atletnya untuk gerak, meminta atletnya untuk gerak, tolong diberi contoh. Lalu juga dikasih waktu untuk rest, untuk istirahat. Ya. Ya. Tadi yang ini ada ya Pak. Ya. Sekarang yang ini juga ada. Ya. Kalau dari pretest ke posttest kasih waktu istirahat. Kasih waktu istirahat, ya. Jangan langsung habis pretest langsung disuruh posttest, jangan. Jadi kasih istirahat dulu, mungkin duduk, kaki diluruskan ya, baru nanti lakukan untuk posttestnya. Oke. Ya. Wah, diskusi nih, sedang diskusi lagi. Oke, Mas Tara, minta tolong data siswanya nanti kamu kasihkan ke Holden ya nanti ya. Yang ini ya. Kamar mandi, ya, silakan. 2 menit ya. Ini nih, pakai bulan Holden bisa.
Wis. Usaha apa ini? Ya, sama-sama. Semangat, semangat. Harus semangat. Nggak boleh menyerah. Semangat, semangat. Ayo, coba. Oke, para pelatihnya didengarkan ya. Jangan hanya meminta atletnya untuk bergerak. Dari pretest ke post-test dikasih waktu istirahat. Ya, dikasih waktu istirahat. Bisa dipahami semuanya? Sudah? Ini udah? Pretestnya udah pretest? Oke. Wah ini, rencanain apa lagi nih? Latihan lagi, semangat, semangat. Push. Bareng-bareng, gerak bersama. Awas mbak, ketabrak mbak. Ya, kelompok satu. Kelompok satu, dua, tiga, empat. Aktif semuanya. Nah, koordinasi antar kelompok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin mau tanya kelompoknya sudah sampai mana, nggak apa-apa. Harus komunikasi yang bagus. Oke, Mbak Sela, Mbak Sela. Sini dulu Mbak, bentar Mbak. Awas, hati-hati Mbak. Oke, nanti minta tolong apa namanya, kamu lihat ya kondisi teman-teman kamu ya. Mungkin saat habis latihan ada yang sakit ya. Kamu Ya, terus Pak. nanti nama-namanya. Formatnya seperti ini ya. Ya. Ya.
Wah, ini udah selesai nih, oh. Istirahat ini. Pretest sudah. Postesnya juga. Gimana, udah capek? Mbak, nanti kamu bantu Mbak Sela ya. Untuk cek apa namanya, nama-nama kondisi teman-teman kamu yang sakit ya. Nanti kamu tulis, nanti kamu minta form di Pak Wildan ya. Formnya udah saya siapkan. Kamu lihat ya, nanti kamu tulis di sini ya. Ini jangan lupa ya. Sudah? Untuk teman-teman apakah baik-baik saja? Baik-baik saja. Ini tulis di sini ya. Pak, ini kamar mandi ya? Hah? Oh iya, silakan. Jangan lama-lama, Mbak ya. 2 menit ya. Sudah? Pretest sudah? Posttest sudah? Oke, habis ini kita presentasikan satu-satu. Ya, kalau semua tim udah ngumpul. Ini tadi ada yang izin satu ke belakang. Tapi kok lama ini? Oke, ya nggak apa. Kamu tulis Mbak ya, nama-namanya di sini ya. Nih. Oke. Semuanya udah melakukan. Udah? Oke. Sabar ya. Masih ada waktu. Mungkin kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa. Kakinya dilemaskan. Kakinya dilemaskan. Tolong jangan, kakinya jangan ditekuk. Kakinya jangan ditekuk. Ya? Nanti untuk yang mempresentasikan pretest sama posttestnya nanti perwakilan, bisa pelatihnya saja nggak apa-apa. Ya. Kakinya diluruskan, Ya. Kakinya diluruskan, Mas. Nah, diluruskan, jangan ditekuk, takutnya nanti terjadi varises. Ya. Oke, diluruskan. Jangan ditekuk tangannya, kakinya dilemaskan. Oke, istirahatkan dulu, nafasnya diatur. Mungkin yang habis lunch tadi. Siapa tadi yang endurance-nya pakai lunch? Kelompoknya siapa? Pakai lunch, kamu ya? Oh, lunch ini gunanya untuk melatih apa? Melatih otot kaki. Melatih otot kaki. Makanya tadi ada Mas Maula di sini. Mas Maula ini hobinya tadi apa? Futsal sama sepak bola. Makanya dia latihannya menggunakan lunch. Pinter banget pelatihnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh atletnya. Skipping juga, kalau nggak salah 2 kelompok tadi skipping. Kelompok kamu juga.
Kelompok kamu sama kelompoknya mana lagi? Kamu skipping. Berapa menit, Mas? Repetisinya? 2 menit. Wow, keren. 2 menit. 2 menit skipping. Itu pasti jantungnya sehat banget besok. Ya, terus latih terus. Ya. Nggak apa-apa, mungkin kalau apa namanya mau diskusi dengan kelompok lain terkait latihan-latihannya, nggak apa-apa. Karena pretestnya, postesnya udah selesai. Oke, boleh diskusi dengan temannya, nggak apa-apa. Diskusi dengan yang lain juga nggak apa-apa. Oke. Oh iya semuanya. Nanti pelatihnya mana? Pelatihnya bisa berkumpul ke sini, pelatihnya aja. Kumpul ke sini. Oke, duduk di bawah. Duduk di bawah. Dengerin. Nanti kalau kalian mempresentasikan terkait tim kalian, atlet kalian sudah melakukan apa, tolong kasih kesimpulan. Ya, tolong kasih kesimpulan. Oke. Atlet saya yang awalnya segini, di pretest ternyata di postes mengalami kemunduran atau kemajuan. Ya, jangan sampai kalau mengalami kemunduran, udah olahraga kok ya, harus disertai dengan kesimpulan. Nggak cuma menerangkan, contohnya, Pak, di sini saya buat program latihan, Pak. Latihan kekuatannya itu adalah push up. Latihan daya tahannya itu skipping. Latihan kekuatannya itu lunge. Daya tahannya pakai Harvard. Atlet saya yang bernama ini, waktu pretest, ukurannya segini, Pak. Denyut nadinya. Akhirnya waktu setelah post-test, mengalami kemajuan, Pak, atau mengalami kemunduran. Ya, diterangkan secara detail ya. Jangan sampai hanya mengada-ngada. Tugas tadi diisi. Gunanya pelatih buat apa? Buat menentukan sampai mana kadar kebugaran oleh atlet-atletnya masing-masing. Tentunya harus diperhatikan. Ya, oke, silakan kembali kelompoknya masing-masing. Diskusi yang benar. Tugasnya dikerjakan yang benar. Oke, untuk timekeeper dari setiap kelompok bisa ke sini, bisa berkumpul, merapat dulu ke Pak Wildan. Oke, bisa merapat dulu semua timekeeper dari kelompoknya masing-masing. Oke, perhatikan nanti kalau pelatihnya menjelaskan pada saat presentasi, tolong dibantu untuk menjelaskan apa pengukurannya tadi. Ternyata pengukuran dari atlet ini segini. Dibantu. Kalau emang seandainya pelatihnya sudah bisa menerangkan sendiri nggak apa-apa. Mungkin kalau butuh data tambahan. Kan kalau tadi kan yang ngatur denyut nadi kan, yang menggunakan timer kalian kan, menggunakan HP. Nah, itu adalah salah satu contoh gimana HP bisa berguna dalam kegiatan olahraga. Harus dimanfaatkan. Jangan dibuat main game aja. Merusak mata, merusak otak. Ya, kelihatan ketawa ini. Mungkin kamu suka main game ya di rumah ya. Iya ini mesti. Ya udah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, untuk timekeeper dari kelompok 4 bisa ke sini sebentar. Soalnya Pak dan lihat tadi kelihatannya udah selesai duluan deh. Bisa duduk sini sebentar. Raya, boleh minta tolong nanti masukkan data-data teman dari kelompokmu ya. Formatnya kayak gini. Ya. Jangan lupa loh. Ya, kayak gini ya.
di kamar mandi. Oh iya, jangan lama-lama ya. 2 menit, segera. Ayo, kelompok 4. Kelompok 4 harus lebih semangat. Karena tadi pada lihat kalian selesai duluan. Keren. Ayo. Tuh, tadi Badan bilang apa? Diluruskan. Diluruskan, jaga jarak, tempatnya lebar, jangan gerumbul. Diluruskan kakinya. Diluruskan kakinya. Kalau diskusi diluruskan, Mas Rehan. Sudah? Oke. Mas Vicky, bantu Paul dan ngisi data teman-teman kamu, Mas. Ya, tolong dicek ya. Apa? Kamu isi aja. Titipkan sama timekeepermu nggak apa-apa. Mau kemana, Mas? Ke belakang dah. Ya, nggak apa. 2 menit, 2 menit. Sudah? Sudah diisi? Oke, terima kasih. Oke, jangan ditekuk. Kalilah kakinya diluruskan. Ya, ya. Gimana? Data-datanya udah diisi belum? Kamu isi dulu. Punya kelompokmu dulu aja. Oke, terima kasih. Oke, minta tolong semuanya. Langsung kita presentasi ya. Tiap kelompok dan kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk presentasi. Nggak terlalu lama. Ya. Oke, silakan berdiri. Siapa dulu? Kelompok 1 dulu mungkin ya. Oke, boleh, monggo. Berapa? Tadi berapa menit? 2 menit apa 3 menit? Walden bilangin tadi. 3 menit. Oh, 2 menit ya, 2 menit aja. Yang lantang, yang jelas. Yuk, mulai. Oke, semuanya perhatikan. Ini penjelasan dari kelompoknya. Ya. Di sini saya akan memaparkan hasil kesimpulan dari pretest dan post-test kelompok kami. Bisa disimpulkan bahwa program latihan yang saya buat sangat mengalami kemajuan terhadap atlet saya. Pertama-tama pada latihan strength atau kekuatan, atlet 1 yaitu Rizky mengalami kemajuan yang sangat signifikan dari nadi yang pertama 21 dan pada akhir 19. Pada atlet kedua yaitu Elia pada saat awal pretest unit nadinya adalah 23 setelah latihan. Post-test
19, yaitu artinya mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Oke. Pada latihan endurance atau daya tahan, atlet saya yang atlet satu yaitu Rizky, pada setelah latihan pretest yaitu di bulan 22 dan pada akhir post test 19 yang artinya mengalami kemajuan. Oke. Dan atlet dua yaitu Elia pada akhir latihan pretest yaitu 20 tadinya adalah 22 Oke. dan post testnya ada 19 Siap. yang berarti mengalami kemajuan. Oke. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke. Kalau bisa langsung ke poin denyut nadinya ya. Atletnya poin denyut nadinya aja. Pretest sama post test sudah biar mungkin nggak terlalu makan waktu banyak ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya kelompok 2 bisa dipresentasikan. Langsung ke pretest post testnya aja nadinya. Sama nama atletnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat dan kekuatan dan pendarahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa program latihan yang saya buat sangat mengalami kemajuan yang signifikan. Pada atlet pertama, jenisnya pada pretest yaitu 12. Lalu setelah melakukan proses yaitu 19 yang artinya mengalami kemajuan. Oke. Dan atlet kedua kami pada awal pretest yaitu adalah 12. Lalu setelah melakukan proses yaitu 19 yang artinya juga mengalami kemajuan. Oke. Lalu pada latihan endurance atlet pertama kami pada pretest yaitu hasilnya adalah 13. Lalu setelah melakukan proses yaitu 19 yang artinya juga mengalami kemajuan. Oke. Lalu atlet kedua kami pada pretest yaitu hasilnya adalah 13. Lalu setelah melakukan proses yaitu 20 yang artinya juga mengalami kemajuan. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 3. Langsung ke nama nadi pretest post test. Oke? Saya Dikasi, saya Ilan, dan kami akan menyampaikan kesimpulan dari latihan hari ini. Oke. Dari tes, Amel mengalami kemajuan dari tes sudah niat dan Ya. niat 22 dan proses 19. Oke. Kemajuan Ada kemajuan 20 21 ke 19. Oke. dan hasilnya adalah 21 dan 19 di proses. Di adalah saya tahan Baim dari tes dari 22 ke proses 19. Oke. Amel dari tes 23 proses ke 20 mengalami kemajuan. Oke. Jadi semuanya mengalami kemajuan Mas ya? Ya. Oke, ya udah kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok terakhir ya ini ya, kelompok 4 ya? Ya, ayo. Langsung ke nadi setelah latihan untuk pretest sama prosesnya, juga nama atletnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Al-Malik Ibrahim dan partner saya. Ya, saya di sini ingin menjelaskan program latihan yang saya buat bersama kelompok saya sangat mengalami kemajuan terhadap atlet-atlet saya yang pertama bernama Haikal dan yang kedua Pasquila. Atlet pertama ditujukan pada latihan strength, yaitu push up. Pada saat pretest, awal akhir dari latihan pretest Ini perhatikan semuanya. 21, saat post test 19, sangat ada kemajuannya lah pokoknya. Terus atlet yang kedua Pasquila, saat pretest denyut nadinya 22, saat post test 19. Jadi semuanya ada kemajuannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan semuanya.
Oke, jadi di sini model menangkap bahwa setiap kelompok atletnya mengalami kemajuan. Yang awalnya cepat lelah di post testnya ternyata apa? Belum mengalami kelelahan yang sangat signifikan, masih bisa bergerak, masih bisa bertahan untuk melakukan kegiatan yang lain. Ya, dari sini pada mengucapkan terima kasih. Ayo, baris lagi kayak tadi, kayak awal, kita cooling down dulu. Cooling down dulu. Oke, kita cooling down dulu, dipimpin oleh Mas Tara. Bisa mimpin lagi cooling down-nya? Oke, silakan Mas Tara. Semuanya berdiri dong, berdiri, berdiri. Baris kayak awal tadi. Oke, ayo cooling down-nya Mas. Ya, silakan dimulai Mas. Oke, ikutin Mas Tara. Kalau duduk semuanya duduk. Oke, pegang. Oke. Mana? Oke, ayo ikutin. Oke, ayo ikutin. Oke, sudah. Oke, silakan duduk. Oke, untuk kegiatan kali ini Poldan kasih evaluasi sedikit ya. Evaluasinya Poldan langsung masuk ke evaluasi pengukuran. Ya, langsung ke pengukuran, bukan latihan. Karena latihannya udah Poldan jelaskan. Terkait pengukuran, ya terkait pengukuran, penting banget sih, penting banget. Mungkin tadi Poldan beberapa melihat itu mungkin ada yang kurang paham atau gimana ya. Keburu latihan duluan, lalu baru ingat, oh iya, ternyata aku belum mengukur denyut nadi, nggak tahu tadi kelompok mana. Pokoknya Poldan lihat. Tadi ada. Akhirnya dia ngukur lagi, mulai latihan lagi. Jadi yang benar adalah diukur dulu denyut nadinya dengan rumus yang tadi. Setelah diukur, baru mulai latihan. Ya, dari sini paham. Ada yang ingin tanyakan? Ya, Amel. Fungsi ngukur denyut nadi, gitu ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang bagus. Seperti yang Poldan jelaskan tadi, di PPT yang awal, ngukur denyut nadi itu penting. Sebelum kita latihan. Gunanya apa? Biar kita tahu batas maksimal kita itu sampai mana. Batas maksimal kita dalam berolahraga itu sampai mana. Jadi kita tuh nggak ngira-ngira gitu loh. Masa iya kita harus dalam sehari aku harus olahraga selama kurang lebih 3 jam, 4 jam. Terlalu lama. Ngukurnya, kita tuh olahraga sampai berapa lama, itu dari denyut nadi saja. Jika denyut nadi saja kita itu udah mencapai maksimal, yaitu mencapai 21 denyut per 6 detik, berarti tandanya kita sudah maksimal, kita sudah boleh istirahat. Jika emang mencapai 21 itu kita membutuhkan waktu yang lama, ya kejar. Kalau jika kita mencapai 21 itu ternyata membutuhkan waktu yang cukup sedikit, ya udah selesaikan. Itu adalah target, ya target di mana kebugaran kita itu dicapai. Ngukurnya pakai denyut nadi. Itulah pentingnya kita ngukur denyut nadi sebelum latihan, agar kita tahu sampai kapan kita latihan, sampai mana tingkat kebugaran kita. Itu adalah evaluasi hari ini sebelum kita masuk ke minggu selanjutnya. Ya, dari nilai di sini, mungkin Poldan bisa bilang bahwa kelompok 4 yang mungkin lebih superior lah. Karena apa? Poldan tadi lihat kelompok 4 itu udah selesai duluan prosesnya. Keren. Sudah selesai duluan, padahal yang lain masih ada yang lunge, masih ada yang push up, masih ada yang pakai skipping. Udah komunikasi duluan, udah diskusi duluan, ngatur strategi duluan. Mungkin untuk presentasi biar lebih gampang Mas ya mungkin ya. Ya, cukup lantang tadi pelatihnya ya. Jadi setelah itu kita akan membahas tentang latihan hari ini. Jadi pentingnya kita tahu, ya pentingnya kita paham akan olahraga itu seperti ini. Jika minggu kemarin kita membahas tentang olahraga secara singkat, hari ini kita bahas tentang efek dari olahraga. Kalau kita berolahraga yang kita dapatkan apa? Ya sehat dan bugar. Ya sehat dan bugar. Itu juga berhubungan dengan pola makan. Pola makan. Sebelum makan kita harus berolahraga dulu. Kebalik ya? Sebelum olahraga kita harus makan dulu sedikit.
Tidak perlu banyak-banyak. Gunanya buat apa? Memberikan energi agar kita siap untuk berolahraga. Refleksinya adalah hari ini kita sudah mengenal latihan-latihan yang kita gunakan untuk kebugaran tubuh kita. Untuk minggu depan mungkin kita akan lanjut ke materi keseimbangan sama kecepatan. Oke? Ya. Berapa lama jarak antara makan maupun kegiatan olahraga? Oh ya. Oke, pertanyaan cukup bagus. Makan sama olahraga. Makan sama olahraga. Kalau kita tahu bahwa kita mau olahraga, minimal durasinya adalah 2 jam setelah kita makan. 2 jam setelah kita makan. Takutnya apa kalau kita makan dulu, lalu olahraga dengan intensitas tinggi, takutnya nanti perut kita kurang bisa menerima gerakan-gerakan hingga membuat kita cedera. Contohnya, mungkin kalau kita kenal di kata-kata orang Jawa yaitu sunduan. Atau usus terasa kayak melilit. Sakit banget. Itu kalau jarak makan sama jarak olahraga terlalu dekat. Mungkin itu Mbak jawabannya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini, pada akhirnya semoga bermanfaat untuk kalian ke depan. Kalian bisa menjadi lebih sehat. Tadi yang ada yang sakit, ada yang banyak pikiran, mungkin bisa menjadi lebih sehat esoknya. Oke, terima kasih semuanya. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.